Langit indah sungguh cerah, udara segar terasa dihirup. Kepada Allah kita beribadah, sandaran kita selama hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi dengan aku Bunda Twin, ibu rumah tangga dengan anak kembar yang tinggal di rumah kayu yang sangat sederhana. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat, tetap semangat, dan Allah limpahkan kebahagiaan serta apa yang kalian cita-citakan bisa terwujud sesuai dengan harapan. Amin. Alhamdulillah seneng banget nih masih bisa untuk share aktivitas lagi. Dan kali ini tuh aku mau beresin kamar dulu nih di pagi hari. Dan sebelum lanjut ke videonya, seperti biasa aku akan berikan dulu informasi ya teman-teman. Kalau aku upload video 2 kali dalam sehari di channel YouTube aku di @bundatwin. Dan pastinya juga aku akan upload video di fanspage Facebook aku yaitu @bundatwin rumah kayu. Jika video aku ini diupload di fanspage lain atau di channel lain, berarti akun tersebut adalah akun palsu dan mohon bantuannya untuk di-report akun tersebut. Nah teman-teman, kegiatan pagi hari aku itu mau beresin kamar terlebih dahulu. Ya Allah, baru awal video aja udah gagu, udah gagap ya akunya. Nah ini kamar udah bersih dan rapi nih teman-teman, alhamdulillah. Nah aku nggak tahu sih teman-teman ya, video ini tuh bakalan tayang itu di hari pas aku udah pulang kampung atau mungkin lagi di perjalanan mudik gitu ya. Karena memang aku rencananya mudik itu di hari Rabu kalau rencana awal gitu ya. Cuman belum tahu sih bakalan berubah nanti atau gimana. Tergantung juga dengan kendaraannya gitu ya. Karena kalau misalnya seperti yang aku ceritain kemarin, kalau misalnya abang sepupu aku itu dapat mobil, mungkin kami bakalan pulangnya itu naik mobil rame-rame. Tapi kalau enggak, mungkin aku pulangnya itu naik travel. Cuman ya itu deh teman-teman, belum belum dapat keputusan pasti lah gitu teman-teman. Nah sebelum kami pulang kampung ini ya teman-teman, Pak suami tuh masih lumayan penuh gitu ya jobnya buat dia itu kerja gitu. Alhamdulillah, Masya Allah, aku seneng banget. Lumayan ya teman-teman buat tambah-tambahan uang buat modal pulang kampung. Dan juga buat ini ya teman-teman, aku tuh nyisihin buat bayar bank nanti gitu ya. Takutnya kan pas habis pulang kampung kan belum tentu langsung ada kerjaan gitu. Terus juga gimana uang makan gitu kan, juga harus aku pertimbangin. Jangan sampai pas aku pulang kampung habis-habisan malah pas balik ke sini lagi malah nggak ada uang buat makan. Nah kayak gitu jangan sampai gitu. Dan alhamdulillahnya ini tuh Pak suami tuh masih full gitu ya teman-teman untuk job kerjanya gitu. Alhamdulillah, pokoknya Masya Allah seneng banget dan selalu bersyukur aja. Nah teman-teman, kalau misalnya di hari lebaran gitu ya, aku mau tanya sedikit deh sama kalian. Kira-kira nih ya, pertanyaan apa sih yang bakalan bikin kalian itu tuh kesel, nyesek gitu ya? Mungkin banyak lah teman-teman pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan ditanyain orang sama kita gitu, yang terkadang itu tuh pertanyaan itu seharusnya tidak ditanyakan. Ya hal itu tuh lumrah terjadi ya teman-teman, padahal seharusnya kalau misalnya di suasana lebaran itu jangan sampai kita itu berkata-kata atau menanyakan sesuatu hal yang akan membuat hati orang lain itu terluka gitu ya. Apalagi kayak pertanyaan-pertanyaan yang terkadang itu tuh menusuk hati. Misal nih ya teman-teman, pertanyaannya kapan nikah, kapan punya anak, kapan nambah anak, kapan punya rumah, kapan kapan kerja, kayak gitu-gitu ya. Itu kan kadang pertanyaan-pertanyaan yang lumayan sensitif ya teman-teman, atau apalagi kalau udah perihal anak gitu. Kadang itu coba deh teman-teman, ini tuh sebagai pengingat aja buat aku dan juga mungkin buat kalian gitu ya. Sebelum kita itu menjumpai hari yang fitri, coba deh dari sekarang kita itu berpikir-pikir ya teman-teman. Jangan sampai gitu ya nanti ketika kita ada di hari berlebaran atau di hari raya kemenangan, jangan sampai ada perkataan kita yang mungkin akan melukai orang gitu ya teman-teman. Ya walaupun terkadang itu kita suka suka hilaf juga, tapi ya kita usahakan lah untuk sedikit menjaga lisan kita ya teman-teman, karena kadang pertanyaan-pertanyaan yang kita anggap biasa itu malah justru bisa melukai hati. Jadi ini tuh bukan aku tuh bilang kayak gini bukan sok-sokan bijak gitu enggak ya, tapi ini tuh jadi pengingat juga buat aku dan juga buat teman-teman sekalian yang nonton video aku.
Karena kadang itu ya teman-teman, hanya untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan seperti itu, kadang orang tuh jadi males gitu ya teman-teman bertemu gitu ya, jadi males silaturahmi. Karena apa? Karena dia itu udah takut duluan akan dilontarkan pertanyaan-pertanyaan yang mungkin akan menyakiti hati, yang akan menyinggung perasaan gitu ya. Masya Allah gitu ya teman-teman. Pokoknya semogalah teman-teman Allah selalu menjaga lisan kita untuk tidak menyakiti hati orang lain. Amin. Nah, teman-teman sekalian, tadi tuh aku udah beresin kamar, jemur pakaian, jemur kasur, dan di sini tuh aku lagi ganti hordeng. Walaupun aku tidak berlebaran di rumah ini, tapi aku ingin sebelum aku tinggal rumah aku ini, rumahku udah dalam keadaan bersih, rapi, dan pastinya tetap ada suasana yang baru. Jadi nanti pas aku balik ke sini lagi dari mudik, Masya Allah pasti bakalan fresh banget mata aku ngelihatnya. Pokoknya aku tuh pengen teman-teman sebelum hari lebaran aku tuh udah bersih-bersih rumah ya. Kalau untuk bersih-bersih rumah aku nggak ada yang ekstrim-ekstrim ya teman-teman, karena barokallah rumahku tuh nggak yang terlalu kotor-kotor banget, karena setiap hari juga dibersihin. Dan juga rumahku ini kan kecil ya teman-teman, jadi palingan kalau ngebersihinnya nyapu-nyapunya itu ya mudah dan gampang banget lah gitu. Aku juga udah kepikiran pengen ganti hordeng kolong dapur juga, cuman nggak tahu kapan, entah besok atau lusa ya teman-teman sebelum aku mudik. Kalau pas aku dubbing video ini memang aku tuh belum mudik ya teman-teman, masih belum mudik. Tapi aku tuh ada stok video itu kayak untuk 1 atau 2 hari ke depan gitu ya, nggak banyak sih teman-teman. Sebenarnya kalau video yang agak lama itu banyak teman-teman, ada sekitar 22 video yang siap tayang, itu buat jaga-jaga aja. Jikalau nanti pas aku pulang kampung aku tidak bisa untuk record atau untuk edit atau untuk voice over, jadi aku akan upload aja video yang udah ada aja gitu ya, buat nemenin aktivitas kalian lah. Nah teman-teman itu tuh mohon maaf ya, TV-nya tetap aku nyalain karena memang anak-anak itu lagi nonton teman-teman. Takutnya kalau aku matiin TV-nya mereka itu jadi nangis gitu ya. Sebenarnya mah ini ada film Upin dan Ipin, tapi akunya yang lagi pengen nonton film India sekalian gitu ya. Walaupun sebenarnya aku tuh udah pernah nonton film ini teman-teman, yang aku lagi puter di TV gitu ya, tapi aku tetap penasaran sama ceritanya karena kemarin tuh pas aku nonton itu tuh ceritanya kepotong gitu lah. Aku nonton itu kayak cuma dekat-dekat mau habis gitu ya. Jadi ya kali ini tuh aku mau nonton lagi sambil aku itu pasang-pasang hordeng gitu ya, karena tadi anak-anak itu udah nonton Upin Ipin dari pagi dan sekarang itu tuh udah hampir tengah hari gitu. Oke, udah beres pasang hordeng di 2 pintu nih teman-teman. Lanjut aku pasang ke pintu yang ketiga. Nah teman-teman, kemarin itu sempat ada juga yang nanya sama aku ya, Bun, itu TV-nya dipakein set top box ya, makanya gambarnya jernih banget gitu ya. Enggak ya teman-teman, jadi aku tidak menggunakan set top box, jadi aku masih menggunakan antena biasa. Jadi di sini tuh memang siarannya itu masih ada ya teman-teman yang menggunakan antena, cuman memang udah beberapa itu di sini tuh udah ada yang pakai STB atau set top box gitu, udah ada yang ngeganti parabolanya itu jadi lebih bagus lah gitu ya, nggak pakai antena lagi. Cuman kalau aku tuh masih belum aku ganti ya teman-teman. Kemarin tuh sempat udah kepikiran pengen ngeganti gitu, cuman pikir-pikir lagi gitu ya teman-teman. Aku bilang ke Pak Suami ntar aja lah ya gitu kan, mending uangnya itu kita simpen dulu lah gitu ya, karena kan memang nanti tuh mau renovasi, takutnya malah mikirin hal-hal yang kecil-kecil, jadinya nanti hal yang besar malah jadi apa ya, jadi nggak cukup gitu dananya gitu kan. Makanya aku bilang ntar aja gitu, kalaupun misalnya nanti siaran TV-nya udah hilang aja baru diganti, kalau misalnya memang belum ada uangnya gitu. Tapi kalau misalnya nanti pas lagi ada rezeki-rezeki dadakan, ke rezeki-rezeki tak terduga, ya aku juga bakalan ganti teman-teman, karena takutnya kasihan gitu anak-anak pas siarannya hilang, mereka nggak bisa nonton Upin Ipin, dan itu pasti bakalan berpengaruh banget dengan kerjaan aku ya, karena anak-anak itu suka anteng kalau misalnya mereka itu nonton Upin Ipin. Dan untuk di pintu bagian ini teman-teman, ini tuh paku penengahnya itu nggak pas ternyata di bagian tengah ya, dan jadinya itu kayak hordengnya itu nggak sama gitu loh teman-teman. Tapi ya udahlah ya, aku males banget pengen ngebongkar-bongkarin pakunya lagi. Ini juga udah untung nih teman-teman, aku semangatnya banget gitu ya buat buat ganti hordeng ini. Oke, pemasangan hordeng di pintu ini udah beres, barokallah, alhamdulillah. Jadi cantik rumah aku ya teman-teman, masya Allah. Jadi kayak lebih beda gitu ya. Yang salah itu cuma karpetnya doang yang belum diganti. Tapi ya udahlah ya teman-teman, nggak usah dipaksain kalau misalnya nggak ada, daripada mikirin gengsi dan nurutin permintaan netizen, nanti malah kita itu jadi
over budget dari segala-galanya. Jadi harusnya kebutuhan kita terpenuhi, malah gara-gara mikirin netizen, omongan netizen, malah kita itu jadinya kebutuhan itu jadi kita abaikan hanya demi keinginan doang gitu ya. Oke deh, lanjut. Di sini tuh aku juga ganti hordeng yang di jendela. Nah, ini hordengnya itu cakep ya. Aku tuh pengen banget punya hordeng yang kayak gini buat di pintu, teman-teman, buat di pintu itu. Cuman harganya itu lumayan mehong gitu ya, dan aku masih belum ada dananya gitu loh, teman-teman. Makanya kemarin aku beli yang harganya agak murah gitu ya. Nanti kalau misalnya ada rezeki pengen banget beli yang hordeng kayak gini tapi yang buat di pintu. Nah, kalau hordeng yang ini aku nggak beli ya, teman-teman, itu aku dikasih gitu ya sama Mam Rica Ramayani. Jadi kemarin tuh beliau ngasih aku itu 4 sih, teman-teman, sebenarnya. Jadi yang aku pakai itu di jendela aku tuh cuma 3 ya. Sebenarnya di jendela kamar belakang itu bisa dipasang satu lagi, cuman kan kamar belakang itu jarang dipakai gitu ya. Takutnya malah terlalu banyak debu, nanti hordengnya itu jadi kotor cepet gitu, teman-teman, karena kamar belakang itu jarang aktivitas. Palingan cuman sholat dan juga palingan naruh barang-barang doang gitu ya. Jadi aku nggak pasang deh untuk hordeng di kamar belakang, makanya aku pasang itu hordengnya di sini aja sama di kamar. Jadinya hordeng yang kepake itu ya cuma 3, teman-teman. Yang satunya aku jadiin dulu untuk penghuni lemari ya. Nanti kalau misalnya kamar belakangnya udah berfungsi dengan baik gitu ya, baru aku pakein hordeng gitu ya, teman-teman. Oke, alhamdulillah ini udah beres ya, teman-teman, untuk pasang hordeng di pintu depan, di jendela maksudnya. Lanjut, di sini tuh aku di kamar ya, dan di sini aku berubah menjadi Spiderman, teman-teman. Aku itu manjat-manjat gitu ya, karena ini tuh kan posisinya di atas kasur ya, teman-teman. Masya Allah, di sini Spiderman-nya nggak bisa nempel, teman-teman ya. Ini tuh aku bolak-balik naikin, malah copot. Ya Allah, aku sebenarnya kesel loh, teman-teman. Ya Allah ya Robbi. Ini kalian bisa lihat aku itu udah kayak gitu ya gayanya, udah kayak gaya kodok atau gaya Spiderman mau manjat dinding. Karena memang ini tuh agak susah, teman-teman. Kalau misalnya aku mau naruh kursi ini tuh di atas spring bed, dan takutnya spring bednya itu malah jebol gara-gara kaki kursi. Karena seperti yang kalian tahu ya, teman-teman, berat badanku itu Masya Allah. Jadi kalau misalnya aku paksain kursinya aku naikin di atas spring bed terus aku panjat, takutnya nanti malah jebol. Makanya aku manjat itu kayak ala-ala Spiderman aja. Oke, ini alhamdulillah akhirnya dengan kerja keras yang nggak terlalu keras-keras banget, akhirnya di sini hordengnya udah terpasang di pakunya gitu ya. Dan mohon maaf kalau itu tuh aku tidak menggunakan ring hordeng atau tongkat hordeng ya, itu aku masih menggunakan kayu karena memang masih belum ada beli tongkat yang buat hordeng khusus gitu ya, teman-teman. Masya Allah, miskin banget ya aku, bukan miskin ya, tapi karena memang budget untuk itu tuh belum ada gitu ya. Karena apa ya, teman-teman, kalau misalnya masih ada yang bisa dimanfaatkan dulu ya udah itu aja dulu. Nanti kalau misalnya udah ada dana yang lebih gitu ya, udah ada budget yang lebih, baru aku beliin untuk tongkat hordengnya gitu. Oke, sip. Ini udah rapi nih, teman-teman, untuk yang di kamar. Alhamdulillah kayak gini aja. Tapi ternyata itu kayaknya terlalu ke bawah gitu ya talinya. Nanti deh aku benerin. Nah, teman-teman, alhamdulillah ini hampir jam 12 aku tuh baru beres buat pasang-pasangin hordengnya ya, teman-teman. Masya Allah, ini tuh seneng banget ya aku, hordengnya udah kepasang. Ruangan aku tuh atau rumah aku tuh jadi lebih kelihatan fresh gitu ya, teman-teman. Mungkin agak kelihatan pucat karena hordengnya itu terlalu lembut atau terlalu soft gitu ya warnanya. Tapi nggak apa-apa, it's okay. Menurut aku kayak gini juga udah lumayan bagus lah. Nanti kalau misalnya ada rezekinya lagi, baru kita beli lagi hordeng yang agak cakepan ya, teman-teman. Oke deh, beres pasang-pasang hordeng. Lanjut, di sini aku mau nyapu-nyapu ya pastinya, karena di hordeng aku itu tadi banyak banget debunya, teman-teman. Masya Allah banget deh pokoknya ya. Jadi sini tuh aku mau sapu-sapuin dulu nih, teman-teman, untuk di ruang serbaguna ini, karena takutnya nanti debunya tuh nyebar kemana-mana. Apalagi posisinya aku tuh masih dalam proses penyembuhan batuk dan pilek ya. Jadi kalau misalnya udah ketemu debu kayak gini, auto hacim-hacim. Kalian udah ganti-ganti hordeng juga belum, teman-teman? Mungkin ada yang ngeganti hordeng atau ada yang ngecuci doang gitu ya hordengnya. Mungkin hordengnya itu cuma 1 gitu ya. Kalau aku alhamdulillah ini ada 2, makanya bisa diganti ya, teman-teman. Alhamdulillah. Dan di sini tuh juga aku tuh memang udah ada niat, teman-teman, pengen ganti hordeng, pengen beli lagi gitu ya hordeng. Cuman ya nanti deh kapan-kapan, nggak tahu sih kapan gitu ya. Pokoknya kapan-kapan. Apaan sih ya Allah. Ngomongnya nggak jelas banget ya, teman-teman.
Nah, setelah nyapu di dalam rumah, aku lanjutin nyapunya itu sampai ke teras ya teman-teman, karena memang ini tuh debunya lengket banget. Itu kalian bisa lihat lah, aku tuh sampai ngegosok kaki aku itu di sapunya, karena ya segitunya debunya itu lengket di kaki gitu loh teman-teman. Kalau misalnya aku itu kelihatan nggak pernah ngepel, itu aku bukan nggak pernah ngepel ya teman-teman, cuman pas ngepel aku nggak record karena itu riuh banget dan gerah, bener-bener panas banget ya. Apalagi rumahku tuh kan atapnya itu rendah ya, walaupun udah pakai plafon tetap aja di siang hari itu hawanya itu panas banget. Nah teman-teman, aku tuh ya sebenarnya agak risih loh teman-teman ngelihat tangki air ini di sini, cuman memang nggak tahu lagi mau taruh di mana gitu ya. Dan cuman di sini deh tempatnya yang luas, jadi ya udahlah, harap maklum aja lah kalau si tangki airnya itu nongkrongnya di situ aja. Oke deh teman-temanku semuanya, nggak terasa ya udah di akhir video aja. Aku ucapin terima kasih nih untuk kalian yang udah klik dan yang nonton video aku. Semoga apa yang aku share di video aku bisa menginspirasi, memotivasi, dan juga menghibur kalian semua. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.